Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan update hasil pemangkasan anggur Jupiter yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Dan kondisinya hari ini sudah fruit set. Seperti ini. Ini untuk pembuahan ketiga. Ini pohonnya. Ini saya tanam on road. Saya buat sekunder dari bawah. Kulit-kulit mati telah kita buang untuk mencegah serangan kutu perisai seperti ini. Jadi ini sekundernya 2, kita naikkan ke para-para. Nah seperti itu. Dan di pembuahan ketiga ini cukup bagus hasilnya. Bisa dilihat, ini tanpa GA3 untuk varian anggur Jupiter ini. Ini hanya aplikasi pupuk pembuahan 2 kali sebelum pemangkasan, yaitu MKP. Saya spray ke daun-daunnya. Kemudian aplikasi minggu kedua sebelum pemangkasan, kita aplikasikan MKP, boron, KNO3, dan magnesium sulfat. Dengan dosis MKP-nya 1 sendok, boronnya 1/4 sendok teh, magnesiumnya 1 sendok teh, KNO3-nya setengah sendok makan. Itu di aplikasi kedua. Di aplikasi pertama hanya saya spray dengan MKP, monokalium fosfat, yang saya campur 1 sendok makan dengan 5 liter air, saya spraykan ke daun-daunnya. Untuk aplikasi kedua, kita telah mencampur 1 sendok makan MKP, setengah sendok makan KNO3 putih, setengah sendok teh magnesium sulfat, 1/4 sendok teh boron. Campur 5 liter air, kita kocorkan di bawahnya, di media tanam ini. Dan setelah kita pangkas, 1 minggu kemudian, menghasilkan buah seperti ini. Jadi pemupukan pada tanaman anggur kita sesuaikan dengan kondisi tanaman. Karena itulah dari perlakuan yang saya lakukan dari beberapa pohon berbeda-beda. Dan ini juga untuk dijadikan pilihan dalam penghematan pupuk ya. Jadi cara aplikasi pupuk MKP itu bisa dispray, bisa juga dikocor. Dosisnya pun kita sesuaikan dengan kebutuhan untuk berapa tanaman. Dan intervalnya, jadi karena ini intervalnya cuma 2 kali, setelah buah kita panen, kita berikan pupuk vegetatif. Jadi 1 minggu sebelum dipanen, pohon ini saya aplikasikan kembali NPK seimbang, NPK plus yang saya gunakan, NPK Ponska plus. Nah, kalau POC tetap jalan terus, dari vegetatif ke generatif kita menggunakan PSB untuk di kebun lokasi 2 ini. Seperti itu PSB yang saya gunakan, 200 ml per 10 liter air kita kocorkan di bawah sini atau di media tanamnya. Kalau PSB jalan terus. Kemudian NPK 1 minggu sebelum buah dipanen, kemudian 1 minggu kemudian kita spray dengan MKP, 1 minggu kemudian kita aplikasikan pupuk generatif seperti yang saya sebutkan tadi, campuran MKP, KNO, dan lainnya. Lalu 1 minggu kemudian kita pangkas. Dan ini hasilnya. Cukup banyak ini buahnya nih. Ini sudah kita aplikasikan fungisida dan insektisida di fase ini. Jadi kita sudah kembali mengaplikasikan fungi dan insek. Untuk nanti sore, sampai di atas juga ada buah-buahnya di sana. Untuk nanti sore kita akan aplikasikan pupuk kalsium pertama kali. Jadi ini akan saya aplikasikan pupuk kalsium untuk pertama kali. Kalsium nitrat saya spray secara keseluruhan untuk buah-buah anggur yang ada di sini. Nah ini di fase seperti ini sudah kita bisa aplikasikan pupuk kalsium. Ini udah aplikasi yang kedua.
untuk pupuk kalsiumnya. Nah, itu fungsinya untuk mencegah terjadinya crackberry atau buah anggur pecah. Ini cukup mulus. Jadi aplikasi kalsium yang saya lakukan untuk seluruh buah anggur 3 kali. Yang pertama di fase fruit set seperti ini, yang kedua di sekitar 40-50 HSP, yang terakhir atau yang ketiga menjelang Verizon. Insya Allah dengan cara seperti itu buah anggur kawan-kawan terhindar dari pecah. Sedangkan untuk perawatannya, untuk mencegah terjadinya serangan hama trip yang menyebabkan buah burik dan serangan kutu kebul juga yang menyebabkan tangkai anggur ini mengering dan juga berdampak pada burik juga, serta mencegah serangan jamur embun tepung yang sering hinggap di kulit beri anggur, kita mengaplikasikan fungisida dan insektisida. Amistar Top fungisida yang saya gunakan, Abasel insektisida yang saya aplikasikan. Dua bahan tersebut, kawan-kawan boleh menggunakan merek yang lain, tetapi saya sedang bahas perlakuan pada pohon ini, dan kedua merek itulah fungisida dan insektisida yang saya gunakan untuk pencegahan serangan hama dan jamur pada tanaman dan buah anggur. Ini dalam satu tersier. Ini bisa kita lihat, kita pangkasnya di sini. Kita pangkasnya di sini. Ini pembuahan sebelumnya kita pangkas di sana, terus kita pangkas lagi di sini. Pembuahan ketiga kita pangkas di sini. Dan ini dalam satu tersier ini menghasilkan 1, 2, 3, 4. Dalam satu tersier menghasilkan 4 klaster buah atau klaster bunga. Ini udah jadi buah ya. Nah, karena ini kita pangkas di sini dan seprut 4 tunas terujung. 1, 2, 3, 4. Nah, ini tidak membawa bunga. Ini kita buang karena akan menambah kelembapan dan buang-buang nutrisi. Oke, ini kita buang seperti ini. Nah, tinggal tersisa 3 yang ada buahnya. Ini kita buang. Seperti itu. Ini pun sama, dalam satu tersier membawa 4 klaster buah. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Cukup bagus juga nih untuk klaster buahnya. Di fase ini pupuknya saya kembali menggunakan NPK. 1 sendok makan saya taburkan ke media tanamnya itu. PSB rutin 1 minggu sekali. NPK-nya saya berikan 2 minggu sekali. Atau melihat kondisi. Jika kondisinya masih prima, kita berikan 3 minggu sekali sampai 1 bulan sekali. Tapi kalau kondisi pucuk-pucuk daun mulai terhambat atau mulai terlambat tumbuhnya atau mulai melambat, kita aplikasikan NPK kembali. Tapi kalau masih normal, kita cukup pakai PSB dan NPK-nya intervalnya kita jarangi. Atau jeda waktunya 2, 3, sampai 4 minggu atau 1 bulan. Kalau pertumbuhannya melambat, saya berikan 2 minggu sekali. Fungsinya NPK seimbang adalah untuk menjaga pohon ini tetap prima ketika sedang kita buahkan. Yang kedua, untuk mencukupi kebutuhan nutrisi pada pohon di fase ini. Yang ketiga adalah untuk mengisi beri atau mengisi buah anggur. Di fase pengisian buah seperti ini, tanaman sedang membutuhkan nutrisi untuk mendukung pembesaran buahnya. NPK adalah unsur hara makro primer. Dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang paling banyak dari seluruh unsur hara. Nitrogen, fosfat, dan kalium. Sedangkan kalsium, magnesium, dan sulfur adalah makro sekunder. Dibutuhkan dalam jumlah yang banyak tapi tidak sebanyak makro primer. Sedangkan boron, zinc, dan lainnya adalah pupuk mikro esensial. Butuhnya sedikit tanaman ini, kebutuhannya sedikit tetapi harus kita berikan.
karena tanaman sedang membutuhkan unsur hara tersebut. Jadi yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak adalah NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium. Yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak tetapi tidak sebanyak makro primer adalah makro sekunder, magnesium, kalsium, dan sulfur. Sedangkan zinc, boron, mangan, dan lainnya adalah mikro esensial. Butuhnya sedikit tetapi harus kita berikan pada fase-fase tertentu untuk mencukupi kebutuhan nutrisi pada pohon anggur ini supaya tidak defisiensi unsur hara. Oke, sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.